Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peralatan yang ada di CPOB tahun 2018 ya, tepatnya di bab 4. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, apa saja yang akan dibahas dalam bab peralatan dalam CPOB tahun 2018 ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Iya teman-teman, perbedaan CPOB tahun 2012 dengan 2018 ini tentang bab peralatan sebetulnya sangat minim ya, atau hampir sama saja. Nah, yang membedakan adalah kalau di tahun 2018 ya, CPOB kelima, bab sanitasi dan hygiene itu masuk dalam bab 4, yaitu peralatan teman-teman. Tetapi kalau di CPOB tahun 2012, sanitasi dan hygiene itu menjadi bab sendiri ya, yaitu di bab kelima. Ya, itulah yang sedikit mengalami perubahan sampai ada perbedaan ya dari CPOB tahun 2012 dengan tahun 2018 teman-teman. Nah, mari kita bahas tentang bab 4 CPOB tahun 2018, yaitu tentang peralatan. Prinsip CPOB dalam bab peralatan ini yaitu peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat maksudnya. Ukuran yang memadai serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch. Dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal umumnya yang berdampak buruk pada mutu produk. Ya, kalau kita mengacu pada obat yang baik ya, obat yang baik menurut CPOB yang terbaru tahun 2018 atau menurut perubahan konsep atau paradigma obat yang baik sekarang itu kan tidak hanya obatnya efektif, aman, dan juga ya berkualitas ya, atau memiliki kualitas yang baik, tapi sekarang sudah mengacu pada safety, lalu ada quality, lalu ada efikasi atau potensi, dan yang berbeda lagi yaitu yang paling baru ada identity dan purity teman-teman. Nah, identity ini berupa karakter unik yang membedakan dari produk atau bahan lain, sedangkan untuk purity adalah bebas dari bahan yang lain, baik yang membahayakan atau memperkecil khasiat. Nah, maka dari itu peralatan ini cukup penting dalam pembuatan obat yang baik tentunya ya, karena obat yang dihasilkan yang sudah memenuhi dari safety, quality, identity, potensi, dan purity tadi juga berasal dari peralatan yang baik. Dan tentunya bukan peralatan yang baik juga, masih ada hal-hal lain seperti posisi alat gitu ya, lalu juga ruangan. Selain itu juga ada sanitasi dan juga hygiene. Nah, itulah mengapa di CPOB tahun 2018 ini untuk bab peralatan dan juga sanitasi dan hygiene dijadikan satu gitu ya teman-teman. Iya, karena proses pembuatan obat ini atau produksi obat ini tidak hanya berjalan dalam satu tahapan ya, tetapi ada
beberapa tahapan yang saling berterkaitan, maka desain dan konstruksi harus tepat ya teman-teman. Begitupun dengan peralatan yang digunakan juga ya. Lalu juga harus memadai dan ditempatkan pada kualifikasi dengan tepat. Iya, jadi jangan sampai alat tersebut melebihi kapasitas dari proses produksinya gitu ya. Maaf, dari besar produksinya gitu. Lalu juga digunakan untuk tujuan atau penggunaan dengan semestinya. Jangan juga terlalu diforsir gitu ya teman-teman, karena harus sesuai dengan kualifikasinya. Iya, lalu nanti agar mutu obat terjamin sesuai dengan desain serta seragam dari batch ke batch ya. Lalu juga untuk memudahkan pembersihan, berarti alatnya tidak boleh ditempatkan terlalu di ujung, di pojok atau dekat dengan dinding, sehingga nanti mempersulit proses pembersihan gitu ya. Selain itu juga kan nanti bisa menjadi tempat penumpukan debu atau kotoran ya. Ya, kita masuk lebih khusus ke desain dan konstruksi. Peralatan manufaktur hendaklah didesain, ditempatkan dan dirawat sesuai dengan tujuannya. Jadi selain didesain lalu kita tempatkan di tempat yang tepat, maka perawatan pun harus dijaga ya. Iya, ini biasanya bagian teknik ya untuk proses maintenance ya. Lalu permukaan yang bersentuh dengan bahan awal, produk antara atau produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi. Nah, ini bagian dari purity tadi ya teman-teman. Dan bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus, misalnya pelumas tidak boleh bersentuhan dengan bahan obat yang sedang diolah, sehingga tidak mempengaruhi identitas atau yang kita bahas di awal tadi, yaitu identity ya. Lalu juga mutu dan kemurnian bahan awal, produk antara ataupun produk jadi. Iya, jadi dari poin kedua ini harus hati-hati ya kalau kita menggunakan bahan pelumas. Contohnya seperti autosol ya, yang sering kita gunakan kalau kita melakukan proses pencetakan tablet ya teman-teman. Ya, biasanya kita membersihkan punch dan desknya itu pakai autosol. Nah, nanti harus dipastikan bahwa tidak ada sisa autosol pada punch dan desknya ya. Kalau tidak nanti ikut tercetak, maka tidak purity dan mempengaruhi identitas dari produk tersebut ya teman-teman. Lalu biasa juga salah satu contoh biasanya itu di alat filling ya, alat filling sediaan semi solid, krim salep atau krim salep atau gel ya teman-teman. Nah, itu biasa kita juga pakai bahan pelumas ya. Nanti harus hati-hati jangan sampai masuk ke produk, apalagi kalau produknya warnanya putih gitu ya, krim warnanya putih kena pelumas, nanti produknya bisa berubah warna dan tentunya nanti akan memperburuk dari kualitas produk gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau memang kita menggunakan pelumas ya, nanti harus dilap sampai bersih ya. Kalau yang bersentuhan dengan produk ya harus kita lihat lagi sterilitasnya ya. Nanti bisa kita bersihkan dulu dengan cara disemprot alkohol lalu dilap kering ya teman-teman. Lalu juga jangan lupa nanti alat yang digunakan harus inert, jadi tidak mempengaruhi atau bisa mengakibatkan reaksi kimia ke produknya ya teman-teman, sehingga nanti produknya bisa rusak atau kualitas produknya turun ya, karena zat aktifnya mungkin sudah berkurang keaktifannya gitu ya. Iya, lalu peralatan tidak boleh merusak produk akibat katup bocor, tetesan pelumas dan hal sejenis, atau karena perbaikan, perawatan, modifikasi dan adaptasi yang tidak tepat.
Ya ini biasanya terjadi miskomunikasi atau networking yang kurang baik antara produksi dengan teknik ya biasanya. Iya, kalau alat diproduksi ternyata mengalami kerusakan lalu tidak bisa diperbaiki atau mungkin dalam masih menunggu spare partnya ya, dia menggunakan spare part lain gitu ya, atau bisa dibetulkan tapi tidak 100% kembali seperti awal. Nah itu nanti wajib di apa, diinfokan ke bagian produksinya atau yang usernya ya teman-teman. Iya, jangan sampai nanti ada ketidaksesuaian atau kurang sesuai antara spare part sementara ini dengan spare part yang awal, nanti bisa mengakibatkan produknya itu menjadi buruk gitu ya. Iya, sebagai contoh kalau biasanya ada kasus gini ya, eee, proses filling serbuk ya atau dry syrup. Nah itu menggunakan alat yang terbuat dari stainless steel ya. Nah suatu saat alat tersebut ada yang rusak lalu diganti dengan spare part seadanya dulu gitu ya. Nah seharusnya kan sebelum digunakan dilihat apakah ada eee, ada gesekan antara bahan aluminium yang digunakan dari spare part yang sementara gitu ya. Nah nanti setiap orang mau produksi mau filling harus diperhatikan dulu. Kalau tidak nanti takutnya ada gesekan sehingga nanti bisa mengakibatkan stainless yang di spare part sementara itu mengalami gesekan sehingga bisa apa namanya ya, menjadi serabut dan bisa masuk ke dalam serbuk atau dry syrup. Nah itu bisa juga sebagai salah satu contoh ya, contoh kasus. Lalu juga kalau seandainya mesin filling krim atau salep atau gel ya. Nah karena pembetulannya belum 100% atau masih menunggu spare part yang belum ada gitu ya, maka dipakai spare part yang lain yang bisa tapi sebetulnya kurang cocok. Nah nanti tuh bisa contohnya bisa mengakibatkan bobot dari filling itu tidak stabil atau kurang atau lebih gitu ya dari yang disetting. Nah itu nanti harus diberitahukan atau diinfokan kepada usernya yaitu bagian produksi gitu ya. Jangan sampai tidak ada komunikasi yang baik sehingga nanti kalau ada penyimpangan produk bingung dan saling menyalahkan gitu ya. Apakah ini teknik atau produksi yang salah seperti itu. Lalu juga jangan lupa nanti kalau pakai katup biasanya terbuat dari karet, nanti dilihat apakah bocor atau tidak ya teman-teman, karena itu juga sangat rawan sekali ya. Lalu peralatan manufaktur hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Iya, jadi nanti alat-alat produksi sebisa mungkin semuanya bisa dijangkau ya. Jadi di sudut-sudut tertentu itu masih bisa terjangkau sehingga nanti mudah dibersihkan. Jangan sampai ada bagian sudut yang tidak bisa dijangkau dari alat tersebut dan itu ditempatkan di ujung atau di sudut dari ruangan. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Iya, maka dari itu biasanya satu ruangan itu satu alat ya atau satu jenis alat gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ruang cetak itu isinya cuma satu mesin alat cetak gitu ya dan satu timbangan mungkin. Yang banyak itu biasanya granulasi ya karena ada FBD, lalu ada oscillating, terus ada apa namanya, wet granulator gitu ya. Nah itu nanti wajib diperhatikan.
Lalu selanjutnya hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang dan ketelitian yang tepat untuk proses produksi dan pengawasan, dan dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang telah ditetapkan. Catatan yang memadai dari hasil pengujian tersebut hendaklah disimpan. Ya, catatan yang memadai itu maksudnya logbook ya, dan itu logbooknya harus disimpan, tidak boleh sampai hilang. Ya, kan ada logbook kalibrasi ya. Itu biasanya setiap pagi ya, setiap shift 1 mau mulai jalan produksi ya teman-teman. Jadi setiap pagi dikalibrasi. Contohnya alat timbang, kita pakai anak timbang untuk sebagai kalibrator, biasanya 1 kilo gitu. Apakah benar 1 kilo tepat atau tidak gitu ya, nanti dicatat. Nah, untuk alat-alat yang sudah terkalibrasi atau yang biasanya seperti alat timbang atau alat ukur ya, jangka sorong dan lain-lain, nah itu tidak boleh dipindah ruangkan ya teman-teman, karena rentang sekali ya, dan juga rentang dengan ketelitian. Jadi alat tersebut memang harus ada di ruang tersebut, tidak boleh dipindahkan karena dia sudah terkalibrasi atau terverifikasi di ruang tersebut dalam posisi tersebut gitu ya. Lalu filter cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau kita buat cairan granulasi atau kalau proses semi solid dan liquid ya. Terlebih liquid kalau buat sirup, emulsi, suspensi, biasanya kan kita pakai penyaring ya. Nah, nanti penyaringnya itu tidak boleh yang bisa melepaskan serat. Jadi di industri itu jarang ya pakai kain yang kain biasa yang bisa melepaskan serat itu ya teman-teman, karena nanti mengakibatkan ketidak tercapaian obat yang baik menurut CPOB paradigma sekarang ya, yaitu dari segi purity dan identity ya teman-teman. Ya, lalu kita bahas sanitasi dan hygiene. Tingkat sanitasi dan hygiene yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan hygiene meliputi personil, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, bahan pembersih dan desinfeksi, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran potensial hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan hygiene yang menyeluruh dan terpadu. Ingat, menyeluruh dan terpadu, jadi saling berkaitan ya, saling ada keterkaitan antara program sanitasi dan hygiene dari satu dengan yang lain teman-teman. Selain itu juga menyeluruh ya, berarti semuanya sudah ada protapnya. Jadi nanti kalau melakukan pembersihan alat, ruangan, bangunan, peralatan, dan segala sesuatu yang bisa menjadi sumber pencemaran harus memperhatikan protap dan mengikuti protap yang ada ya teman-teman. Dan itu tidak menutup kepada personil itu sendiri ya. Jadi bagaimana dia menggunakan pakaian produksi, bagaimana dia membersihkan diri, itu juga harus sesuai dengan protap. Dan ini di masing-masing industri pasti ada protapnya ya teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu hygiene perorangan. Tiap personil yang masuk ke area pembuatan atau produksi hendaklah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Lalu tiap personil yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka yang dapat merugikan mutu produk hendaklah dilarang menangani bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses, dan obat jadi sampai kondisi personil tersebut dipertimbangkan tidak lagi menimbulkan resiko. Ya teman-teman, jadi kalau kita masuk ke ruang produksi harus menggunakan pakaian pelindung atau pakaian tertentu ya. Begitupun kalau kita masuk ke ruang laboratorium mikrobiologi juga ya. Sebetulnya hygiene perorangan ini bukan untuk mengatur kita harus menggunakan ini itu, tetapi
tujuan utamanya yaitu untuk mengamankan ya safety diri kita sendiri. Kalau kalian mengikuti aturan CPOB tentang hygiene perorangan, maka kesehatan kalian atau personil yang bekerja di industri tersebut juga pasti akan terjaga ya teman-teman. Lalu juga kalau kenakan baju pelindung harus sesuai dengan apa yang dianjurkan ya dalam protap. Jadi kalau bagian ini dimasukkan ya dimasukkan gitu ya. Harus tertutup antara lengan dan bagian tangan, telapak tangan gitu ya. Pakai sarung tangan. Nah, itu juga harus, jangan pakai sarung tangan tapi baju lengannya itu digulung gitu ya. Lalu juga harus menggunakan sepatu tertentu. Nah, itu juga harus diikuti ya. Jangan pakai sendal. Malah aneh nanti kalau pakai sendal sendiri di ruang produksi gitu ya teman-teman. Lalu boleh menggunakan aksesoris tertentu, tapi tidak boleh menggunakan aksesoris yang lain, contohnya seperti gelang dan lain-lain ya. Nah, itu juga harus dipatuhi ya teman-teman. Selain itu juga nanti jangan pakai make up yang berlebihan ya. Takutnya kalau nanti jatuh ke produk, nanti bisa mengkontaminasi produk ya. Produknya warnanya bening karena lipstick kita jatuh itu ya, karena pakainya ketebalan ke produk, nanti produknya warnanya merah gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh atau tidak dianjurkan ya teman-teman. Ya, yang penting pakai seperlunya dan sewajarnya saja ya. Iya, lalu juga kalau ada personel yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka, itu penyakit yang sering kita dengar di iklan ya, gadas, kurap, kutu air, panu dan lain-lainnya. Iya, itu biasanya nanti kita bisa kalau kita sebagai supervisor atau atasan ya, itu nanti kita bisa memindahkan atau mengganti tugas dari personil tersebut untuk sementara gitu ya teman-teman. Ya, karena selain bisa mencemari produk, juga bisa memperburuk luka dari si personil itu sendiri juga ya kan. Maka dari itu nanti mungkin dipindahkan ke bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan produk ya. Ya, entah itu nanti di kantor lah jadi admin atau apa gitu ya biasanya. Ya, nanti kalau kalian bekerja di industri lalu mengalami hal seperti ini ya, nanti bilang ke atasan ya, laporan ke atasan bahwa sedang mengalami ini gitu ya. Ya, ini contoh hygiene perorangan ya, bagaimana itu menggunakan wear pack lengkap dengan penutup kepala dan juga penutup rambut ya, penutup rambut dan juga masker ya. Nah, nanti cara pakainya dianjurkan seperti itu ya. Jadi tidak ada bagian permukaan tubuh atau kulit yang keluar gitu ya. Apalagi kalau kita bekerja di produksi steril ataupun bahan-bahan yang berbahaya ya, radiasi. Nah, itu nanti bisa membahayakan diri kita sendiri juga. Lalu nanti masuk keluar ruang produksi melewati ruang antara, itu nanti ada dihisap, disemprot, lalu disemprotkan cairan desinfektan juga. Nah, itu harus dipatuhi ya teman-teman. Iya, jangan kalian tidak terbiasa pakai masker, nanti maskernya ditaruh di mulut saja atau di hidung saja gitu ya. Lalu karena kepanasan sumuk gitu ya, nanti nggak pakai penutup kepala atau penutup rambut gitu ya, jangan teman-teman. Dan saya bisa jamin kalau di ruang produksi itu dingin ya, malah kedinginan nanti. Lalu juga di situ ada alat-alat berat, lalu ada alat yang cukup berbahaya kalau terkena kaki ya. Jadi kalau dianjurkan pakai sepatu, mungkin sepatu boot atau sepatu yang lain harus dipatuhi.
Lalu kalau kalian nanti ditempatkan di gudang, itu pun juga banyak alat dan bahan yang berat-berat ya. Nanti harus pakai safety helmet ya. Lalu kalau kalian seandainya di ruang filling botol ya, filling pakai botol kaca, itu kan rawan pecah. Nah, nanti harus pakai safety Google ya, pakai safety Google ya teman-teman, pakai kacamata safety itu. Lalu juga bunyi botol kaca proses filling itu kan saling bertabrakan, saling bergesekan ya. Nah, nanti bisa merusak telinga, pendengaran, jadi pakai earplug gitu ya teman-teman. Iya, lalu juga ada ini contoh safety shoes atau safety boots ya, yang biasanya itu depannya itu keras ya, itu kalau tendang pintunya yang hancur ya. Lalu ada helm keras ya atau hard hat, lalu ada headset ya, dan juga ada kalau kita bekerja di ruang dengan bahan radiasi atau tingkat radiasi yang tinggi, obat-obat tertentu gitu ya yang sifatnya keras. Nah, nanti kita bisa pakai penutup hidung dan mulut yang seperti ini ya teman-teman ya, yang seperti kiri bawah itu lengkap dengan filter ya. Itu mungkin kalau di granulasi banyak debu bisa pakai itu ya, nanti pakai filter anti debu gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu sanitasi bangunan dan fasilitas. Hendaklah tersedia dalam jumlah yang cukup sarana toilet dengan ventilasi yang baik dan tempat cuci bagi personil yang letaknya mudah diakses dari area pembuatan. Iya, kalau tempat cuci ini biasanya di ruang setelah ganti baju ya teman-teman. Lalu iya, biasanya toilet juga ada di situ ya. Dan itu masih terpisah ya, belum satu ruangan atau satu bangunan, satu ruangan atau satu koridor dengan ruang produksi ya. Jadi biasanya kita masuk ruang produksi, lalu kita masuk ke ruang ganti baju. Nah, nanti tinggalkan semua aksesoris dan pakaian ya di situ. Lalu nanti kita ganti baju, kita pakai sepatu, masker dan lain-lain, baru masuk ke ruang cuci. Nah, nanti di situ kita sebelum masuk cuci tangan gitu ya. Selanjutnya baru kita masuk ke ruang antara dan masuk ke ruang produksi atau ruang area pembuatan ya teman-teman. Nah, nanti juga harus dilihat, diperhatikan di situ sarana toiletnya cukup memadai ya. Lalu juga dengan sistem ventilasi yang baik tentunya ya. Iya, jangan nanti ruang cuci dan kamar mandinya atau toiletnya jauh terpisah gitu kan. Nanti bisa memakan waktu juga karena masuk keluar kita harus copot pakai wear pack lagi gitu ya. Nanti malah kurang efisien ya dari segi waktu. Nah, kalau kalian sudah pernah bekerja di industri atau mungkin PKPA atau PKL di industri, pasti tidak asing ya dengan tempat seperti ini. Ini adalah lorongnya ya. Untuk lantainya itu biasanya pakai lapisan cat epoksi ya teman-teman, makanya kelihatan mengkilat begitu ya. Nah, itu ada lemari untuk kita menyimpan peralatan aksesoris dan juga baju kita ya. Nah, nanti kita pakai sepatu boot, lalu nanti kita cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruang produksi ya teman-teman. Nah, di situ ada alat pengeringnya juga ya, jadi nanti diikuti ya. Nah, biasanya di dindingnya itu ditempel protap pembersihan atau protap pencuci tangan gitu ya, pencucian tangan. Nah, itu nanti ada ditempel di situ, kalian bisa baca dan kalian bisa ikuti ya teman-teman.
Lalu pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya telah dihilangkan. Ya, ini nanti menyangkut dengan dokumen juga ya. Ada yang namanya lembar bersih ya teman-teman. Jadi kita pakai alat A gitu ya. Contohnya kita pakai drum mixer gitu ya. Nah, nanti setelah pakai drum mixer kita bersihkan, kita cuci sesuai protap. Jangan lupa nanti ditulis di logbook pencucian alat ya. Setelah itu kering, nanti kita buatkan lembar bersih, dan biasanya lembar bersih nanti ditempelkan di alat tersebut. Nah, nanti lembar bersih itu kita lihat lagi ketika kita ingin menggunakan alat drum mixer tersebut. Jadi kalau kalian mau mixing ya, kalian sudah masuk ke ruangan, lalu di dalam ruangan itu tidak ada lembar bersih ruangan dan lembar bersih alat, maka jangan sekali-sekali kalian memulai untuk mixing ya teman-teman. Jadi harus ada lembar bersih tersebut baru bisa mulai mixing. Bahkan setelah kalian dapat lembar bersih itu, kalian harus mengeceknya sekali lagi sebelum digunakan ya teman-teman. Ya itu tapi ada juga nanti biasanya kalau di industri itu antar batch itu masih diperbolehkan dalam satu produk ya. Tapi kalau antar produk antar batch itu wajib dicuci bersih. Lalu harus diingat kalau kalian terima alat dan ruangan dalam keadaan bersih, nanti meninggalkannya juga harus dalam keadaan bersih ya teman-teman. Lalu catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, sterilisasi, dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan hendaklah disimpan secara benar. Nah itu makanya nanti ditulis di logbook pembersihan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai ya. Semoga sedikit pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mungkin dari kalian ingin menambahkan atau mungkin ada yang mau mendiskusikan apa yang sudah saya bahas, dan juga mungkin juga ada yang mau request, lalu juga kritik saran, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya, like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.